Di Malaysia dan di Indonesia, ada suara daripada Malaysia untuk sedia perang dengan Indonesia. Apa benda cerita? NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, ganyang Malaysia. Sekarang duk cakap lagi. Tapi Datuk Speaker, kita jangan mudah minta maaf. Point. Kita jangan mudah minta maaf. Ini wilayah kita. Ini wilayah kita. Kalau orang lain masuk ikut suka, dia kena tembak-tembak lah. Ini hukum dia. Hukum negara, hukum wilayah, hukum undang-undang. Kenapa kita tidak boleh bahas isu hambalat ini dengan baik? Kalau Indonesia pun ada prosedur yang sama, kenapa kita tidak boleh? Saya yakin ahli-ahli Parlimen Sabah bersetuju dengan saya pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi bersama saya Iki. Gimana kabar-kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja. Dilindungi oleh Allah SWT, dijauhkan dari segala bala musibah dan diberi umur panjang. Amin ya robbal alamin. Oke, geng, seperti biasanya di video kali ini Ikinya akan nge-reaction beberapa video yang telah di-tag maupun yang telah terjumpa di TikTok. Dan di video kali ini Ikinya akan nge-reaction sebuah video ini udah berita lama juga, udah antara Indonesia dan Malaysia udah menyetujui aman-aman saja ataupun sepakat, geng, peristiwa yang itu hari pasal Dardedor, namun dibangkitkan lagi oleh seorang YouTuber ataupun juga seorang TikTokers ya, geng, ya. Katanya DPR Malaysia sebut Indonesia provokator perang kayak gitu dan lain sebagainya. Padahal di situ DPR Malaysia itu, geng, kayak gitu, geng, ya. Karena warga kita yang melempar telur ke lambang Malaysia, itulah yang diperdebatkan di DPR Malaysia. Namun disalahartikan dan diputar-putarlah oleh para oknum yang tidak bertanggung jawab dan tidak menampakkan mukanya ini, geng. Kayak gitu, geng, ya. Gak usah berlama-lama, jom kita simak saja videonya. Tentunya kalian sudah penasaran kan? Namun sebelum simak, jangan lupa dulu dong, geng, sokong channel ini dengan cara apa? Subscribe, like, comment, and share-nya. Apa bunda, silahkan komen juga apa-apa. Janji jangan begaduh. Oke, kita simak dulu videonya. Let's go. Di Malaysia dan di Indonesia, ada suara daripada Malaysia untuk sedia perang dengan Indonesia. Apa benda cerita? NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, ganyang Malaysia. Sekarang duk cakap lagi. Tapi Datuk Speaker, kita jangan mudah minta maaf. Point. Kita jangan mudah minta maaf. Ini wilayah kita. Ini wilayah kita. Kalau orang lain masuk ikut suka, dia kena tembak-tembak lah. Ini hukum dia. Hukum negara, hukum wilayah, hukum undang-undang. Kenapa kita tidak boleh bahas isu hambalat ini dengan baik? Kalau Indonesia pun ada prosedur yang sama, kenapa kita tidak boleh? Saya yakin ahli-ahli Parlimen Sabah bersetuju dengan saya pada hari ini. Mesti kita boleh buat benda itu. Akhirnya, inilah peluang kepada Malaysia menunjukkan sikap kita yang tegas, mempertahankan wilayah kita, mempertahankan ekonomi negara kita. Bolehlah, kalau nak tanya tidak salah. Saya tertarik sebelum pindah kepada perpaduan ialah isu tadi, masalah wilayah ASEAN kita ni. Cuma kedengaran sangat sekarang ni apabila ada suara-suara provokasi yang sangat tidak bagus antara Malaysia dengan Indonesia, dan kesannya di Malaysia dan di Indonesia ada suara daripada Malaysia untuk sedia perang dengan Indonesia. Apa benda cerita? Silakan dicari awal mulanya ya. Dan kemudian direspon oleh orang Indonesia. Sekarang bila isu sekatan terhadap pekerja-pekerja Indonesia lagi timbul ketajaman. Apa pandangan Datuk tentang perkara ini? Sebab ini juga merupakan cetusan yang sangat tidak baik dalam suasana politik dan juga dunia yang berada dalam agak sangat porak-poranda ni. Minta komennya Muhammad Datuk. Saya setuju yang umat senator, tapi kalau bolehlah Allah takdirkan saya jadi menteri luar, so saya jawab lagi detail lah tu. Mudah-mudahan ya. Datuk Speaker, memang benar saya pun tengok dalam TikTok menakutkan.
Tetapi kita jangan terpengaruh dengan provokator ini. Kalau karena di Indonesia provokator ini sangat luar biasa. Kerja apa dekat Indonesia? Luar Duit biasa kamu katanya murah. provokator ini. Duit kamu murah, tahu tak? Datuk Speaker pun tahu bagaimana provokator yang boleh tak mau sebut orang marah, yang boleh diupah untuk memperhangatkan isu dan sebagainya. Kalau saya tengok dalam TikTok, seolah-olah kita nak berperang esok. NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, ganyang Malaysia. Sekarang duk cakap lagi. Kita ini bangsa Nusantara. Bangsa Nusantara ini yang disebut oleh Profesor Hamka ada 5 negeri, 5 negara. Okey, saya tak mau cerita hak 3 negara, saya sebut 2 negara dia, Malaysia dan Indonesia. Kalau dulu dubes kita sering dibaling dengan telur busuk. Kenapa? Satu apa? Kuda kepang. Kuda kepang ni orang Johor main. Orang Johor, orang Riau, orang Makassar, orang Bugis. Itu memang permainan kita itu permainan Nusantara. Tetapi kalau orang Johor klaim kata, orang Melayu kata ini kita punya, sana marah. Orang sana marah, otomatik dia marah. Kena sebut. Jadi kita pun kena bijaksana. Mereka, kerana Datuk Speaker, orang sana sentiasa merasakan mereka abang kepada kita. Mereka bukan tak sayang kita, tetapi mereka kata abang. So, you kena hati-hati. Jadi kita tak boleh kata kuda kepang itu berasal daripada Johor. Kita kena sebut kuda kepang itu berasalnya daripada Nusantara, di mana migran-migran kita yang berasal tahun 30-40 menyeberang masuk ke Riau, ke Johor. Akhirnya kita bermain kuda kepang itu. Kuda kepang itulah hak bersama, hak Nusantara. Itu selesai masalah. Kalau kata-kata itu kita punya, mereka akan marah. Maka provokator dia membaling teror kepada dubes kita di Indonesia. Jadi jangan percaya, jangan tomah benda-benda itu. Saya yakin kepimpinan kita di bawah Yang Amat Berhormat PMX dan juga Prabowo Subianto, Gibran Rakabumi Raka sentiasa memerhatikan benda ini. Walaupun ada kebencian itu yang diatur bagi membenci kita. Tetapi Datuk Speaker, kita jangan mudah minta maaf. Point. Kita jangan mudah minta maaf. Ini wilayah kita. Ini wilayah kita. Kalau orang lain masuk ikut suka, dia kena tembak lah. Ini hukum dia. Hukum negara, hukum wilayah, hukum undang-undang. Kenapa kita nak minta maaf? Bila kita minta maaf, akhirnya penguat kuasa kita susah untuk menjalankan tugas kepada negara. Hukum undang-undangnya seperti itu kah? Ini perlu dicari tahu ya. Serta memberikan cadangan dan saranan bernas berkaitan isu-isu di bawah bidang kuasa kementerian ini. Macam. Ya, sebelum mengakhiri itu Syarwan, saya mohon pertimbangan daripada Yang Berhormat Menteri untuk mengambil amalan terdahulu ketika mana kita beratifikasikan perjanjian Trans-Pacific Partnership Agreement TPPA pada 2016. Kita bentang dan bahas 2 hari dalam Dewan ini. Kenapa kita tidak boleh bahas isu ambalat ini dengan baik? Kalau Indonesia pun ada prosedur yang sama, kenapa kita tidak boleh? Saya yakin ahli-ahli Parlimen Sabah bersetuju dengan saya pada hari ini. Mesti kita boleh buat benda itu. Ya? Kita tak tahu. Dalam CNBC Indonesia kata Menteri Tenaga nak buat rundingan dengan kita untuk eksplorasi. Dah nak buat kerja dah. Tapi kita tak tengok berita itu, tak tahu isi kandungannya apa. Ya, jadi it's unfair kepada kami yang mewakili rakyat khususnya. Jadi saya minta lah Wisma Putra beri ruang untuk kami berbahas isu ambalat ini di Dewan Rakyat. Terima kasih. Itulah saya nyatakan tadi bahawa Yang Berhormat ada treaty tertentu. Dan amalan kita tak akan buat ratifikasi di Parlimen. Tetapi ada beberapa dokumen yang mungkin kita boleh bincangkan, tapi bukan dalam forum Dewan Terbuka. Tapi saya telah katakan tadi bahawa akan, kalaulah diminta dalam jawatan kuasa khas, insyaAllah kita akan memberikan penjelasan lebih detail dalam jawatan kuasa tersebut, tapi tidak dalam Dewan Terbuka bagi menjaga sensitiviti. Jadi kita harus faham, treaty ini melibatkan negara luar dalam isu yang kita bincangkan ini. Kementerian Luar Negeri selaku benteng pertama negara Arau. Ya, Yang Berhormat. Pasal ambalat tak boleh dibincang lagi sebab PM dah kata tidak ada perbincangan tentang isu ambalat. Kenapa memang ada dibincang perbincangan? ambalat? Tapi Yang Berhormat kata macam ada perbincangan. Tapi Perdana Menteri Bukan, tak. Yang Berhormat, Tidak bukan ada perbincangan. disentuh tentang ambalat. Arau salah faham, bukan perbincangan.
tadi saya katakan bahwa kalaulah barangkali ada permintaan kita untuk dibawa ke jatuhan kuasa khas, kan? Kita boleh hadir ke jatuhan kuasa memberi penjelasan lebih detail. Ya, terima kasih. Jadi makna Itu kata, ya, jadi maknanya bukan soal perbincangan ini, iya, tapi soal persepadanan itu belum sampai ke situ lagi. We have not discussed on Ambalat yet. Jadi adalah jelas. Dan saya ulang lagi, saya tidak ada. kedaulatan negara tidak Demi boleh kedaulatan tak ada isu Ambalat seorang. dibicarakan. Saya minta kita Sudah diancam duluan. Kementerian Luar Negeri selaku benteng pertama negara di persada global akan sentiasa menyokong segala inisiatif kerajaan, termasuk menjayakan pelaksanaan KSP RMK 12. Kementerian juga akan terus memperjuang dan mempertahankan kedaulatan dan kepentingan negara kita. Bukan itu saja, kementerian akan terus melonjakkan nama dan suara Malaysia di peringkat antarabangsa, menerusi peningkatan Malaysia Madani, supaya negara kita yang tercinta ini akan kembali menjadi negara yang disegani dan disanjungi di mata dunia. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namun, geng ya, anggota DPR Malaysia ini menurut ikinya apa ya? Mereka lebih menjaga kenusantaraan, mereka lebih menjaga keabang-adean antara Indonesia dan Malaysia. Jangan sampai terjadinya seperti ini, kayak gitu, geng ya. Ya, ikinya paham. Memang setiap negara ini memiliki undang berlain-lain, kayak gitu ya, geng. Apalagi sampai menceroboh ataupun masuk ke negara orang dengan secara yang tidak sah dan secara melanggar hukum dan kayak seluruh apa kayak gitu ya, geng ya. Itu wajar lah para maritimnya akan menindaklanjutan sampai mengeluarkan dar-der-dor kayak gitu ya, geng ya. Dulu sempat juga ikinya mereksan kan, geng, bahwasannya pemuda Malaysia menyekolahkan para netizen ataupun para yang demo di depan kedutaan Malaysia di Jakarta itu, geng, kayak gitu ya. Tentang membaling telur kayak gitu, geng ya. Karena dulu juga ada juga orang Malaysia yang didadedor juga karena kesalahannya. Namun orang-orang Malaysia tidak searogan ataupun tidak tidak berpikir panjang. Oh ya, ini kesalahan dia melanggar di negara orang. Ya udah, hakimi yang ada di negara kamu. Apa itu hukumnya, silahkan. Kan kayak gitu, geng. Ya, kalau masalah ini kan sudah tuntas, marilah kita kedua negara saling menjaga, juga terutamanya ya, yang tidak tahu aturan menurut ikinya lah, kayak gitu. Mari belajarlah kalian beratur, belajarlah kalian tahu aturan, biar kalau seperti ini, biar yang tidak saling menyalahkan atau yang disalahkan antara kedua negara, antara Malaysia dan Indonesia. Oke, geng. Mungkin videonya sampai di sini saja. Semoga video ini bermanfaat. Semoga kalian suka juga dengan video ini. Kalau tersilap kata dari ikinya, silahkan tulis di kolom komentar. Ikinya pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi kita di next video. Bye-bye.